Jadi diskusi pada pagi hari ini kita akan melakukan diskusi berupa panel diskusi di mana Zaki dan Renaldi akan menjadi narasumber kita. Kemudian untuk teman-teman partisipan yang ingin menanyakan atau memiliki pertanyaan bisa langsung hit our chat box atau bisa langsung raise hand dan nanti uh, akan saya panggil namanya dan bisa open mic. So, guys, can you unmute? Hai. Hai. So, kita udah nonton nih ya. Kita udah nonton 2 trailer Spider-Man. Nah, Spider-Man No Way Home ini kira-kira bakal jadi another endgame katanya untuk MCU. Nah, sudah kita tonton nih tadi 2 trailer pertama dan trailer kedua nih. Menurut kalian gimana sih kedua trailer ini? Siapa dulu nih yang ngomong? Boleh. Oke. Renaldi atau Oke, aku dulu ya. Silakan Zak. Sebenarnya di trailer yang pertama sama trailer kedua ini nggak terlalu banyak perbedaan ya. Dia mempunyai tema besar yaitu tema pengorbanan dari Spider-Man ini tadi. Nah, kenapa pengorbanan? Karena pertama di film Spider-Man yang pertama kan yang Homecoming itu filmnya menceritakan tentang Spider-Man yang mencari jati dirinya dia sendiri, yaitu dia pengen jadi pahlawan nih. Terus dilanjutkan dengan film kedua yaitu film yang kedua itu Far From Home. Nah, dia di situ dia udah jadi pahlawan kan. Cuman entah kenapa dia milih untuk menikmati masa-masa SMA-nya jadi manusia biasa. Terus untuk film ketiga ini karyanya temanya akan bakal jadi tema tentang pengorbanan. What do you think? Why sacrificing gitu? Dari sisi mananya kok bisa jadi pengorbanan? Di film kedua kan identitas aslinya udah keungkap tuh siapa yang jadi Spider-Man. Karena udah keungkap itu tadi, pasti kan menghasilkan banyak orang-orang yang nggak suka sama si Peter Parker karena si Mysterio ngasih tahu ke publik kalau yang ngebunuh aku itu sebenarnya Spider-Man, padahal bukan itu kan faktanya. Nah, karena itulah Spider-Man minta tolong sama Doctor Strange untuk buat spell buat semua orang lupa tentang keberadaan Spider-Man itu tadi. Nah, karena mungkin spellnya si Doctor Strange ini nggak bisa buat pengecualian buat teman-temannya Spider-Man buat nggak lupa sama Spider-Man, jadi otomatis seluruh universe mau nggak mau harus melupai Spider-Man itu tadi. Okay, Zaki, thank you for your opinion. I think Rinaldi, there's something to say about the second trailer and the first trailer. Kalau dari pendapatku pribadi sih, ini emang agak gimana ya, kalau kataku ya, kayak keren banget gitu trailernya. Dia dari awal itu kan nampilin si siapa, Peter Parker sama si pacarnya MJ. Dia jelasin kayak kehidupannya dia setelah identitasnya kebongkar kan. Nah, habis itu di scene selanjutnya kan dia ngeliatin scene-nya si Peter sama MJ berdua di genteng itu di atas ceritanya kan sahabat. Kalau aku nih istilahnya apa ya, capek gitu loh, kayak dia udah capek kalau kondisinya sudah sampai separah ini gitu loh. Orang-orang kan sudah pada nuduh si Peter gara-gara dia dikira bunuh si Mysterio-nya. Nah, terus lanjut di scene selanjutnya itu kan ada Peter dibawa kayak ke pengadilan atau gimana gitu. Nah, di situ tuh ada kayak semacam cameo kayaknya. Di mana di salah satu posternya itu dia ngeliatin ada tulisan Devil. Nah, di situ tuh kalau menurutku ya, itu nanti mungkin ya, kemungkinan besar ada karakter cameo Devil. Matt Murdock ya. Kalau iya. Nah, kalau menurutku sih mungkin walaupun cuma sekedar cameo, itu bakal jadi salah satu kejutan sih bagi fan-fan, terutama fan-nya Daredevil ya. Terus di scene selanjutnya ada
kalau nggak salah itu ada scene-nya Peter Parker yang kayak kebingungan gitu loh, ini aku harus gimana ya, akhirnya dia kayak ada scene di kereta api kalau nggak salah, dia kayak ngeliat atap-atap kereta apinya gitu kan, kebetulan itu ada kayak gambarnya penyihir gitu loh. Nah gara-gara itu orang jadi kayak ke inspirasi, oh iya ya dari event sebelumnya which is Endgame, kan dia tarung bersama sama si Doctor Strange ini, ya jadi kepikiran lah dia biar ke apa Sanctorium ya kan nama tempatnya kalau nggak salah Iya. gitu, Mm. baru dia mohon nih ke si Doctor Strange, ini gimana sih caranya biar orang-orang lupa kan identitasku ya. Terus si Doctor Strange nyaut kan kayak ya udah ini ada spell, semacam spell buat biar orang-orang itu lupa gitu loh kalau identitasmu itu saat ini sebagai Spider-Man gitu. Terus sebenarnya sebelum nge-cast spell ini si Strange ini sudah diingetin sama temannya itu Wong kalau spell ini resikonya agak besar gitu loh, jadi adapun kalau ada kegagalan dalam prosesnya itu bakal ngacak-ngacak tatanan multiverse gitu. Nah tapi ya udah entah kenapa kayaknya Doctor Strange-nya yang reckless atau gimana, ya dilanjutin aja sama dia kan. Nah pas apa scene dimana si Doctor Strange nge-cast spellnya kan, itu si kita kan tanya ini yang lupa bakal semua orang atau ada orang-orang tertentu yang bakal tetap ingat aku gitu kan. Terus si Peter kan bilang biar kalau bisa kayak teman-teman dekatku sama si DB-nya ini biar ingat aja, cuman akhirnya Dokter Strange-nya bilang kan nggak bisa gitu, ini spell bakal bekerja untuk semua orang. Nah selama proses pengekes apa ya istilahnya ngekes spellnya ini si Peternya kan bacot terus gitu kan. Nah di saat itu juga spellnya ini kayak apa ya meledak gitu ya, kayak ada indikasi kalau sesuatu yang buruk itu bakal terjadi. Nah dari situ itu kayak Dokter Strange juga mulai kayak firasat nggak enak itu, ini mesti ada yang salah gitu. Nah salah satu teori fan itu bilang kalau kan Dokter Strange kan nyalahin si Spider-Man-nya, ini gara-gara awakmu kayak bacot-bacot selama aku nge-cast spell ini jadinya kayak rusak gitu loh akhirnya kan. Terus ngerusak konsentrasi ya itu gitu. Mungkin bisa aja spellnya kayak sensitif terhadap apa lingkungan di sekitarnya, misalnya ada orang lain ikut campur ngomong bisa aja kan rusak. Nah kalau ada juga teori fan yang bilang sebelumnya spoiler warning ya, soalnya ini kan bahas multiverse jadi bakal nyambung ke film-film lainnya mungkin. Iya karena jadi, ya temanya kayaknya di Phase 4 ini juga pun tentang multiverse gitu, bahkan dari yang seri-seri sebelum No Way Home juga mulai membahas multiverse gitu kan. Jadi kayak sorry untuk teman-teman ini bakal jadi spoiler mungkin gitu. Jadi salah satu hubungannya jadi dia bakal nyambung ke filmnya Loki, dia kan juga bahas tentang multiverse tuh. Terus ada juga filmnya What If mungkin walaupun nggak sepenuhnya canon mungkin juga bakal nyinggung dikit lah ke sana. Sama satu lagi ini yang kayaknya bakal jadi surprise mungkin ya, nggak bisa mastiin juga, dia itu mungkin bakal nyinggung dan memasukin karakter Venom ya mungkin ya, soalnya kalau yang mungkin kalau ada yang udah lihat Venom di end credit scene-nya kan ada si Peter ini bakal nongol gitu di filmnya si Venom itu. Nah balik lagi ke itu tadi pas spellnya hancur kan, itu ada yang bilang kalau itu bukan benar-benar salahnya si Strange-nya sendiri atau dari Peternya. Ada yang bilang spellnya hancur itu bebarengan sama itu eventnya si Loki pas si Sylvie yang itu bunuh Kong gitu ya. Ya bunuh di Huriman itu. Nah itu barengan sama si spellnya Dr. Strange itu tadi. By the way,
Sebelum kita ngomongin jauh ke yang multiverse dulu ya, tadi kan itu sempat dibilang kan kalau misalkan ini bakal menyinggung kayak series-series lain, which mean di series lain, contoh Loki gitu, kita mengenal namanya varian gitu, kayak another personnya si individu ini gitu. Nah, kan yang di trailer pertama tuh Wong waktu sebelum dia pergi bilang kan Strange don't cast that spell gitu kan. Berarti kan kayak Wong juga udah tahu kan kalau misalkan ini bakal jadi kayak chaos gitu. Kalau misalkan ini kayak jangan dibuat main-main nih spellnya. Tapi kenapa nih ya si Doctor Strange yang notabene adalah a sorcerer supreme gitu, kayak dia mengiyakan permintaannya Peter yang terkesan kayak childish gitu, kayak bahkan itu juga very sensitif kan untuk kayak multiverse ini. Dan do you think kalau misalkan Doctor Strange ini yang mengiyakan permintaannya Peter ini mungkin varian lainnya Doctor Strange gitu, do you think like that guys? Probably. Kalau menurutku sih kayaknya sih itu asli Doctor Strange ya, yang dari universe-nya yang pertama. Karena kalau kita lihat kedekatannya si Peter sama si Doctor Strange kan udah deket banget tuh dari Infinity War sampai Avengers Endgame. Mereka kan udah perang bareng, mungkin karena kedekatan itu si Doctor Strange kayak oke lah, aku kayaknya hutang budi sama si anak ini, jadi aku bantu aja deh kayak gitu. Kalau dibilang varian kayaknya terlalu cepet sih kalau tiba-tiba ada varian yang muncul ke universe yang pertama. Nah, gitu sih. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Tapi ada juga teori yang bilang kalau itu bukan Doctor Strange, tapi itu penyihir lain yang nyamar jadi Doctor Strange. Kayak gitu. Oh, jadi mungkin ada tokoh baru gitu kali ya. Iya. Oke. Terus setelah kita ngomongin ini, karena breaking the spells ini akhirnya multiverse jadi hancur kan, jadi kayak keacak-acak gitu kan. Terus datanglah 5 villain. Sebetulnya kalau nggak salah bilangnya Sinister Six kan, harusnya 6, tapi sejauh ini yang kita dapat dari trailer itu cuma 5, yaitu Otto Octavius, Goblin by William Dafoe, terus abis itu Lizard, Electro, and Sandman gitu. What do you think about that? Gitu. Reuni ini kenapa nih kok bisa terjadi terus tiba-tiba datang buat dendam semua ke Peter? Kalau menurutku ya, kayaknya ini kayaknya nggak bakal muncul semua deh kayaknya di Jadi screen time-nya sendiri gitu ya. Ya, kenapa kok pada muncul bersamaan? Mungkin karena kepanggil itu tadi sama universe yang udah bercabang-cabang itu tadi. A bit tricky nggak sih? Kayak maksudnya gini, si Strange cast the spell, terus abis itu kayak, nah kalau misalkan kita bawa lagi nih ya, si Green Goblin tuh ada di Spider-Man 1. Terus yang kedua ada Otto Octavius. Nah, both of them itu die at the end of the movie. Kan William Dafoe mati nih di yang pertama. Kemudian yang kedua Otto Octavius juga mati. Terus kemudian Sandman. Semuanya pada mati gitu. Tapi kenapa bisa nih timeline-nya itu tiba-tiba bisa kayak dimana mereka semua sama-sama hidup, terus sama-sama kayak sama-sama masih menaruh dendam, padahal sebetulnya permasalahan mereka tuh kayak bergantian, kayak Green Goblin dulu, terus Dr. Octo dulu, kemudian Dr. Octo, terus setelah itu Sandman gitu. Kayak do you think ada something strange with the spell gitu? Terus tiba-tiba yang di The Amazing Spider-Man, The Lizard, sama yang Electro, tiba-tiba dia bisa resurrection lah istilahnya, terus tiba-tiba dendam ke Peter. Kalau menurutku sih itu kayaknya sejauh ini yang aku nangkep kan ini beda universe. Yang satunya dari universe-nya Sony, yang satunya lagi dari universe-nya si Marvel.
Jadi kemungkinan timeline ini terjadi dalam waktu yang sama pun bisa aja terjadi. Jadi kayak misalnya di universe-nya si siapa Sam Raimi ini, dua orang ini belum mati. Nah itu event itu mungkin bisa aja bersamaan terjadi sama eventnya si No Way Home ini. Jadi mungkin sebelum mereka mati, ada aja kemungkinan kalau spell yang rusak itu tadi bakal nge-transfer ini si dua villain ini ke universe-nya MC. Jadi belum tentu mereka udah mati baru tiba-tiba muncul di MCU itu, bisa aja, cuman kemungkinannya kecil sih. Oke. Kita balik lagi nih ke yang trailer pertama. Di trailer pertama, trailer kedua kalau nggak salah, Otto Octavius bilang waktu dia nangkep si Peter Parker nih, dia bilang kayak you're not Peter Parker gitu. Do you think kalau ini MCU nih mengkonfirmasi bahwa kayak ada loh Spider-Man yang wajahnya ini bukan Tom Holland gitu, kayak wajahnya it should be Tobey Maguire at that time gitu. Apakah ini juga bakal mengkonfirmasi bahwa di film ini nanti bakal ada, bukan cameo ya, yang pasti kayak apakah nanti Tobey Maguire atau Andrew Garfield juga akan join di No Way Home ini? Kalau menurutku sih mungkin sudah jadi angin segar ya, itu kayak berarti ada Peter lain dong, belum tentu, cuman ya gitu, sebagai penonton kita juga nggak bisa berharap lebih kan sampai filmnya benar-benar keluar. Jadi kayak kan sejauh ini Spider-Man kan nggak melulu tentang si Tobey Maguire lah atau Andrew Garfield lah, kan ada juga Spider-Man versi lain, kayak misalnya kalau mungkin ngikuti serial Spider-Man entah itu komik atau game, kan ada kayak Spider-Man-nya Miles Morales atau Spider-Gwen dan lain-lain. Itu kan juga ada peluang mereka bisa masuk di film ini. Cuman kandidat paling kuat ya mungkin sejauh ini memang dua Spider-Man itu tadi, si Andrew Garfield sama Tobey Maguire. Ya karena kalau misalkan masukkan Miles Morales, kayak ini belum ada live actionnya gitu kali ya. Jadi kayak mereka yang ada dulu aja, kayak yang legend dulu, kayak Tobey Maguire dulu, Andrew Garfield dulu. Since all of the villain juga datang dari universe-nya mereka. Kalau sekalian nih sebagai pecinta Marvel, kira-kira berharap nggak sih bakal ada Tobey Maguire sama ini? Karena waktu itu sempet nih ada spoiler di Twitter itu yang menunjukkan di satu frame itu ada 3 Spider-Man ini menggunakan kostum Spider-Man gitu. Kayak kalian ngerasa itu asli apa enggak sih aslinya gitu? Kalau aku sendiri sebagai fans Spider-Man sih berharap sih kalau Tobey sama Andrew bakal muncul di screen secara bersamaan ya. Tapi kembali lagi, kalau ekspektasi terlalu tinggi biasanya Marvel suka banget kan. Marvel suka gitu sama trailer sama spoiler ya. Berharap. Cuman aku pikir kayaknya itu tindakan yang terlalu risky sih. Kan umur dari Tobey sendiri udah 46 tahun, sama Andrew udah sekitar 38 tahun kan. Kalau buat di hire buat main lagi mungkin itu kayak wasting the money aja gitu kalau buat main untuk sedikit screen time-nya. Kalau pendapatku sih masalah usia itu sudah nggak jadi masalah kalau di zaman ini. Kayak Alfred Molina sebagai Doc Ock atau William Dafoe pun itu malah jauh lebih tua loh. Itu loh, sekarang di filmnya itu mereka kayak udah bener-bener di aging, istilahnya apa ya, di refine lagi penampilannya supaya kelihatan lebih muda. Tahu sendiri kan sekarang udah zamannya CGI, macam-macam lah. Jadi kalau masalah usia mestinya nggak jadi masalah. Ya tapi kayak kita semua yang pasti walaupun bukan fans Marvel banget gitu, tapi kayaknya juga berharap ini Tobey Maguire sama Andrew Garfield bakal join di No Way Home. Oke, kita dapat pertanyaan nih dari Mahendra Data.
eh, mau tanya dengan kembalinya Norman Osborn dari Spider-Man Tobey di film ini sebagai ini ya Green Goblin, apa ada kemungkinan Harry Osborn untuk kembali juga? Do you think kalau si Hobgoblin ini bakal ada lagi nggak? Hello guys. Kalau menurutku sih mungkin ada kemungkinan, cuman kalau dari aku sendiri kayaknya kecil sih. Malah Hobgoblin yang dirumorin itu malah katanya diperanin sama alter egonya Sinet ini. Karena kalau Oh menurut ya, komiknya, iya. Sempat ada ya, teori muncul katanya Netflix bakal jadi Hobgoblin. nah yang memperkuat argumen ini tuh dia kan pernah lihat nggak sih tentang leak fotonya si pemerannya Ned ini jadi kayak tampil lebih kurus gitu dia. Nah, Oh, itu aku belum lihat nih. Nah, itu salah satu foto leak itu memperkuat argumen itu tadi kalau si Ned ini bakal jadi si Hobgoblin itu tadi. Jadi kalau menurut komiknya ya, itu si Ned itu ceritanya kayak diculik gitu loh sama Hobgoblin yang asli. Jadi dia udah tahu udah tua gitu loh, namanya siapa itu Rick siapa gitu kalau nggak salah. Nah, terus si Ned ini kayak dicuci gitu otaknya biar dia mikir kalau aku tuh Hobgoblin. Nah, akhirnya dia kayak jadi Hobgoblin yang baru gitu loh. Kalau di komiknya gitu. Cuman kalau adaptasi di live actionnya belum jelas ya. Cuman kalau menurutku sih bakal jadi alter ego atau entah bakal dia jadi ngelawan si Spider-Man-nya atau bertarung sebagai rekannya kurang tahu ya. Cuman kemungkinan besar bakal muncul sih. Tapi kalau Soalnya misalkan ada, kita iya silakan. soalnya ada scene itu kostumnya Goblin kan ada dua, yang klasik yang pakai topeng itu yang kayak Goblin beneran, sama satu lagi yang kayak itu kayak Spider-Man 3 sama The Amazing Spider-Man 2 yang diperanin sama Harry Osborn itu kayak topengan gitu. Tapi kalau yang ada di poster itu kan jelas Goblinnya si William Dafoe kan yang di Spider-Man pertama gitu. Jadi kayak pastinya yang bakal ada sama ininya, sama ketawanya di trailer ketawanya si Goblin yang pertama. Iya, ikonik banget sih. Ikon banget gitu. Cuma kalau misalkan ya, kalau teorinya si Netflix ini bakal jadi Hobgoblin. Do you think dia bakal jadi someone yang bakal hate Peter atau malah mungkin ntar jadi kayak anti-hero gitu? Kalau menurutku sih sejauh ini ya kayaknya Net nggak ada dendam apapun atau masalah apapun ya. Toh dia juga sohibnya si Peter kan. Cuma nggak tahu ya kalau di dalam story-nya nanti bakal ada semacam karakter development kayak atau semacamnya, bisa aja jadi musuh. Cuman kecil sih kemungkinan kalau jadi musuh. Tapi kayaknya itu bakal jadi lebih exciting, atau mungkin nih ya karena itu tadi ada 5 yang disebutkan, cuma 5 nih yang ketara di trailer, cuma 5, mungkin yang Sinister Six yang ke-6 ini si Hobgoblin, mungkin nggak tuh? Agak lucu sih sebenarnya, soalnya kalau bakal diisi Hobgoblin jadi ada 2 Goblin dong. Ya walaupun 2 Goblin yang berbeda sih, cuman kan satu jenis villain lah kalau aku nangkep. Yeah. I think Zaki kayaknya kelempar ya. Zaki, are you with us? Halo. Oke. Next, kita lanjut ke trailer yang kedua nih. Di trailer yang kedua sempat diliatin bahwa ada suitnya Spider-Man baru warna hitam, di mana dia bisa cast the spell. Lihat kan? Do you think dia bikin suit baru atau dia dapat dari Doctor Strange atau gimana? Atau mungkin itu another variannya dia dari multiverse yang lain atau gimana? Kalau nggak salah di film Far From Home itu kostum itu udah pernah ke spoiler deh pas di pesawat, kan dia buat sendiri kan kostumnya. Oh iya. Yang nah, di itu, pesawat sama Happy itu ya? Iya,
Mungkin itu bisa jadi kostum yang warna hitam, terus di Spider-Man yang ketiga ini ditambahin sama mantranya si Doctor Strange kayak di series What If itu, bisa jadi Possible ya, kayak tapi gitu. untuk kayak ngasih Iya, spell ke orang yang bukan uh, sorcerer gitu. iya mungkin bisa jadi kayak gitu. Oke, 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 oke. Berarti nggak jauh beda dari apa suit-suitnya yang biasa. Cuma mungkin di scene itu waktu di trailer dia kemungkinan kebetulan bisa cast the spell-nya itu. Mungkin dia lagi ini kali ya, membenarkan universe dari Iya. universe chaos ini. Kalau menurut Mas Renaldi gimana? Kalau menurutku sih itu black and gold kostum yang tampil di film di trailer itu kayaknya ngambil referensi dari gamenya sih, gamenya Spider-Man yang 2020-an kalau nggak salah. Itu dia ada suit yang mirip kayak gitu, itu dia dipakai sama si Peter buat ngelawan Dr. Octavius ini tadi. Nah, perbedaannya dari suit yang biasa, kalau aku ngelihatnya sih dia kan tampilannya agak bulky gitu ya, agak apa ya, agak badak gitu lah. Jadi kayaknya ya secara jelasnya bakal nambah durability-nya dia sih. Dan pas ini tuh aku melihatnya kan dia lagi ngelawan si Electro. Mungkin ini bakal buat dia lebih resisten kali sama listrik atau mungkin gitu sih fungsinya. Kalau masalah spell atau ability yang ada di tangannya itu kan ikonik sama Doctor Strange. Jadi mungkin dia bakal dapat ability itu dari Doctor Strange sih. Kalau fungsinya mungkin ya jelas untuk nangkep si villain-villain yang escape dari realitanya mereka masing-masing. Aku nangkepnya sih gitu. Ngomong-ngomong masalah elektro nih yang disebutin sama Renaldi. Di sini elektro beda kan ya. Di The Amazing Spider-Man dia dalam bentuk biru. Di sini dia dalam bentuk Jamie Foxx. Literally Jamie Foxx. Ini ada perbedaan model apa nih tiba-tiba kok bisa Jamie Foxx muncul dalam bentuk aslinya bukan dalam bentuk elektro yang biru yang seperti kita tahu di film The Amazing Spider-Man. Kalau itu sih mungkin bisa jadi itu varian dari elektro yang lain ya. Kan di film Loki kita lihat Loki itu nggak selalu Loki yang kita lihat seperti biasa. Kan ada yang berupa buaya, ada yang berupa cewek, ada yang usianya lebih tua. Mungkin bisa jadi itu varian dari elektro itu sendiri. Nggak menutup kemungkinan sih kayak gitu. Oh, I see. Dan kita dapat pertanyaan lagi nih teman-teman dari Bayu Putra. Ada kemungkinan si Venom bakal muncul di film ini nggak? Atau dia bakal muncul di film-film berikutnya? What do you think about that? Kalau dilihat dari end credits-nya Venom kan, itu kan dia ada munculin Spider-Man-nya Tom Holland. Aku sendiri bakal berekspektasi sih kalau si Venom ini bakal muncul di No Way Home. Entah dia jadi villain ke-6 atau bakal di pihaknya Spider-Man kurang tahu ya. Cuman sejauh ini kayaknya ada kemungkinan ya bakal muncul kalau aku sih gitu. Aku jujur ya, aku belum nonton Venom sama sekali nih gitu. Kayak sebetulnya kita agak menyimpang dikit, tapi sebetulnya masih masuk untuk dalam diskusi ini. Jadi si Venom ini aslinya dia apa? Dia anti-hero atau villain? Mungkin Mas Zaki bisa memberi tanggapan. Kalau menurutku sendiri sih kayaknya masih belum jelas ya dia hero atau anti hero. Tapi dari film yang kedua kemarin kayaknya dia lebih ke hero deh kayaknya. Di Venomnya lebih hero ya. Jadi kalau misalkan dia masuk ke film No Way Home, kemungkinan bisa jadi orang yang bisa jadi hero sih. Iya, ada bisa teori jadi. juga yang katanya nanti Venom bakal membantu Spider-Man ngelawan musuh-musuhnya yang ada di apa itu di Di No Way Home. film yang No Way Home-nya katanya sih kayak gitu. Oke. Gimana kalau menurutnya Mas Renaldi? Kalau menurutku sih kalau di
filmnya dia sendiri, si Venom ini dia jadi dibilang hero pun nggak bisa, soalnya apa ya, lebih ke anti hero dia itu, soalnya dia kan membasmi kejahatan cuman dengan caranya sendiri. Kalau hero pada umumnya mereka kan kayak punya kode etis gitu, pokoknya nyelamatin orang-orang, dan si villain ini ya udah entah ditangkap atau dimanain selama nggak membunuh si musuh mereka. Kalau si Venom kan enggak, apa yang dianggap membahayakan ya udah dibasmi aja, entah mau dibunuh kayak atau dimanain, dimakan kepalanya kan. Kalau Venom punya caranya sendiri gitu. Nah, kalau dia masuk ke universe-nya MCU ini, posisinya jadi nggak jelas, dia bakal jadi villain atau anti hero kurang tahu ya. Cuman kalau menurut referensi kayak dari komiknya atau serial-serialnya, si Venom banyak main sebagai apa ya, semacam sidekick-nya Spider-Man sih. Nah, itu nanti bakal aku singgung lebih lanjut di scene terakhirnya. Oke, kita dapat pertanyaan lagi nih dari Raka Adi. Waduh, salam dari Binja ini. Di trailer kedua Dr. Octavius kok tentakelnya berubah jadi ada merah-merahnya ya? Ada yang bisa dijelasin nggak? Ayo guys, menurut kalian kenapa nih tentakelnya kok bisa berubah jadi merah? Emang di previous yang di Spider-Man 2 itu tentakelnya warna apa ya? Itu kalau menurutku sih awalnya kan pas awal kedatangannya si dokter ya benar si dokter Octavius di MCU itu kan ada ya jelas dia ngeluarin tentakelnya kan. Nah di sini tuh tentakelnya itu warna polos silver, kayak warna logam gitu. Nah setelah beberapa waktu habis akhirnya mojokin si Peter ini, itu kayaknya kalau aku ngelihatnya sih dia kayak nyerap partikel nanotechnya si Spider-Man. Jadi dia kayak nyerap ke tentakelnya. Nah ini juga bakal jelasin kenapa di scene selanjutnya si Dr. Octavius ini kayak jadi lebih lebih terkendali, lebih calm gitu. Ini ada penjelasannya sebenarnya. Jadi kayak si tentakelnya Dr. Octavius ini kan dia kayak punya kesadaran sendiri. Nah, si artificial intelligence-nya si Doc Ock ini kayak mempengaruhi pikirannya Doc Ock itu, tapi lebih ke arah yang jelek sih, lebih buruk. Nah, meanwhile kalau nanotechnya Peter Parker, dia kan ada AI-nya yang namanya Karen kalau nggak salah. Jadi fungsinya dia secara nggak langsung pas mungkin entah ada zat atau bahan apa gitu di tentakelnya Dr. Strange yang secara nggak sengaja itu dia kayak nyerap nanotechnya si Peter. Nah pas hubungan timbal baliknya si nanotechnya ini kayaknya ya dia bersifat sebagai penetralisir gitu. Itu yang jelasin kenapa di scene berikutnya Dr. Strange kayak udah mulai bisa diajak omong lah sama Peter Parker dan teman-temannya. Kalau menurutku sih gitu. Itu merahnya yang ada di capitnya itu kan ya? Iya. Itu kan merah yang sama-sama yang di tentakelnya, iya. Nah, kalau menurutku sih gitu. Oke. Next to the... Oh ya, mungkin dari Zaki ada yang mau ditambahin nih masalah tentakel nih? Nggak ada kok, sama pendapat. Oke, sama. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Dimas Cahyaningsari. Tapi awal kemunculan Venom, kita balik ke Venom lagi nih. Tapi awal kemunculan Venom itu bukannya dia jadi satu sama Spider-Man nggak sih? Kayak mempengaruhi Spider-Man itself gitu. Menurutku dia nggak jelas sih. Ini kayaknya tadi bahas kita yang ini loh, yang kita nanyain dia ini sebetulnya bakal jadi apa? Jadi anti-hero atau jadi villain gitu. Nah, menurut dia Mas Cahyaning, itu kayak jadi satu gitu sama Spider-Man-nya. Tapi kalau menurut aku nih ya, emang di film Spider-Man yang awal,
Venom itu kan kayak yang racun yang ada di tubuh Peter gitu kan. Tapi kalau kita gabungin Venomnya si Tom Hardy sama si Spider-Man-nya Tom Holland itu kayak dua orang yang berbeda gitu kan. Kalau di emang kan itu Venomnya kan ada dua sebenarnya, jadi nggak bisa disamain juga kayak di filmnya si Sam Raimi kan Venomnya jadi main villain di Spider-Man ketiga. Nah kalau di universe-nya si Tom Hardy ini kan dia benar-benar nyeritain tentang Venom, jadi di universe-nya si Venom ini dia nggak kenal Spider-Man sama sekali, baru baru dia ini mulai kayak ada macam kenal tentang Spider-Man, baru dikenalin di end credit scene-nya, kayak si Venomnya bilang kayak this guy, kayak as if dia benar-benar kenal. Nah itu yang agak aneh di situ sih, itu penjelasan lebih lanjutnya pun masih belum ada kayaknya sejauh ini. What do you think about that, Zaki? Tentang Venom dan Spider-Man yang dari beda universe ini. Beda universe kan ya? Yang ini Venomnya Tom Hardy sama Spider-Man-nya Tom Holland. Kalau nggak salah Venom yang versi terbaru itu bukannya kayak semacam alien nggak sih? Aku sorry nih, aku Yang belum aku tangkap nonton dari film yang kedua loh ya. kalian loh, Ray mungkin karena aku belum nonton yang Venom gitu. Jadi gimana nih kira-kira? Kalau Venom sebenarnya walaupun di filmnya Sam Raimi pun dia bukan cuma sekedar racun yang nggak punya kesadaran gitu, emang diceritanya nggak dikasih dialog aja. Sebenarnya diceritanya Venom itu ya dia benar-benar makhluk hidup, sebuah entitas gitu. Dia bisa punya pikiran, punya naluri. Jadi benar-benar dia kayak makhluk hidup pada umumnya, cuma dia butuh inang aja buat bicara, which is inangnya itu Eddie Brock. Nah lewat Eddie Brock itu Tapi dia dia bisa tetap butuh inangnya ya. iya. Ya dia simbiot kan ya. Iya. Tapi kayaknya pertemuan yang Tom Hardy sama Tom Holland ini bakal beda konsep sama kayak pertemuan waktu Venom di badannya Tobey Maguire dulu. Jadi modelannya kayak gini, kalau menurut aku nih ya, mungkin sama kayak kenapa ceritanya akan ada kayak revise gitu, di mana kayak di Spider-Man Tom Holland ini nggak diceritain tentang Uncle Ben gitu. Jadi kayak ada variasi cerita dari MCU sendiri sama Sony gitu. Menurut kalian gitu nggak? Kayaknya enggak. Kalau ngilangin tokoh si Uncle Ben ini kayaknya agak berat ya, soalnya dia kan tokoh yang ikonik gitu. Kalau dihilangin gitu aja kayaknya agak lucu. Jadi daripada ngeribut ceritanya, mungkin nanti Marvel ini bakal ada akal-akalannya lah, gimana caranya biar si Venomnya Sony sama Spider-Man MCU bisa gabung gitu, tanpa ngerusak tatanan story yang udah ada ya, kayaknya gitu kalau aku nangkepnya. Ini kalian ada yang baik Zaki sama Renaldi ada yang ngikutin di komik nggak? Mungkin ada reference gitu untuk mendekati film yang di No Way Home ini untuk pertemuan antara Tom Holland sama Tom Hardy sebagai Venom dan Spider-Man. Mungkin ada reference gitu dari komik-komik. Kayaknya kalau sejauh ini dia benar-benar film baru ya, kayaknya nggak angkat referensi sedikit pun dari komik sih. Soalnya kalau dari komik kan mereka emang si Venom sama Spider-Man ini udah satu universe dari awal, sedangkan kalau di live actionnya ini kan dia dibagi-bagi berdasarkan studionya. Yang satu aslinya kan Spider-Man sama si Venom kan lisensinya Sony, jadi otomatis mereka harus ada kayak kesepakatan gitu dulu kalau mau ada crossover gitu ya, jadi secara nggak langsung universe-nya pun ikut beda juga. Sorry bentar, abis ada keramaian di sekitar.
Zaki, are you with us? Aku kayaknya lihat tadi dia kelempar nih. Oke, you're back. Oke, sekarang let's move on to another questions. Kalau kita lihat nih di trailer 1 sama 2 dilihatkan ada boxnya Doctor Strange kalau nggak salah. Itu box apa sih gitu, kayak kenapa di carry kemana aja sama si Peter gitu? Apa ada hubungannya sama multiverse atau gimana? Kalau dari teori yang aku dengar sih katanya box itu isinya itu penjara mini buat nangkap para film-film itu. Jadi mereka bakal istilahnya menciut gitu dimasukin ke box. Ya, Ada pakai gimana? mantranya Dr. Strange, akhirnya mereka ketangkep. Nah, dari situ mungkin si Peter Parker jadi bimbang kan, yang harusnya film ini mau dibunuh atau mau dikembaliin ke semestanya masing-masing itu. Jadi mungkin konflik dari film ini antara villain ini mau dibawa kemana? Mau dia dibunuh sama si Peter Parker versi Tom Holland atau mau dikembalikan ke universe-nya masing-masing kayak gitu. But don't you think kalau misalkan membunuh si villain ini bakal potentially problematic untuk multiverse yang lain? Gimana kalau menurutnya Mas Renaldi? Oke, Renaldi gimana nih? Kalau menurutku ya, itu kotak-kotak tadi itu kayak yang udah dijelasin Mas Raka sebelumnya. Emang fungsinya kalau aku nangkepnya dia kayak ya penjara gitu. Mungkin kalau ada yang ngikutin serialnya What If, di episode terakhir itu kan ada dua villain yang saling bentrok, si Killmonger itu sama apa namanya Ultron yang sudah dirasuki Zola atau apa gitu. Nah, akhirnya kan Iya. daripada jadi lebih kacau lagi, akhirnya sama si Doctor Strange itu sama si The Watcher akhirnya dikurung kayak di dalam semacam Crystal. penjara realitas lah istilahnya. Nah, kayaknya itu bakal otaknya Doctor Strange itu tadi bakal berfungsi sama sih, cuma dalam skala yang lebih kecil. Kalau di What If kan skalanya kayak skala realitas. Kalau ini mungkin cuma untuk villain-villain yang kelempar itu tadi. Nah, setelah dikurung, mungkin kalau rencananya Doctor Strange itu mungkin bakal dikembalikan ke realitasnya masing-masing, terus ya bakal mati sesuai takdir mereka masing-masing. Jadi kan setiap bulan itu kan ceritanya mereka mati karena ada yang mengorbankan diri, ada yang kena senjatanya sendiri atau macam-macam lah pokoknya. Meanwhile si Tom Holland ini kayaknya kalau aku ngelihatnya ya, dia kayak jadi ada empati atau gimana. Aslinya villain-villain ini kayak nggak berhak mati atau nggak seharusnya mati gitu loh. Mungkin ada kesalahan kayak atau kecelakaan. Nah di situ sih kalau menurutku kita Hollandnya kayak naif aja, kayak polos, kayak dia bisa nyelamatin semua orang, padahal nyatanya enggak. Dengan nyelamatin film-film ini pun kayaknya itu yang bakal merusak tatanan realitasnya. Jadi kayak film ini hidup pun bukan bukan masalah karena mereka bahaya bagi dunia, justru eksistensi mereka itu yang bakal mengancam realitas. Soalnya kan mereka di tempat yang nggak semestinya gitu. Berada di universe yang salah gitu kan ya. Nah, kalau aku sih nangkepnya gitu. Oke, kita ada pertanyaan dari Bagus Ramadan dan kayaknya dia mau langsung ngomong deh. Silakan Bagus, bisa open mic. Oke, am I audible? Yes, you're audible. Silakan. Ini pertanyaan dari saya buat dua narasumber ya, baik Mas Renaldi sama Mas Zaki. Sebenarnya saya nggak tahu ini pertanyaan berbobot apa enggak. Kalau nggak berbobot ya mohon maaf gitu. Jadi pertanyaannya gini, saya nggak tahu ini apa saya sendiri atau mungkin ada orang lain yang notice kalau dari film Spider-Man 1, 2 sampai abis ini 3 itu aktornya tuh bakal kayak jadi makin muda gitu. Dari Tobey
Andrew sama sekarang jadi Tom Holland gitu, kayak umurnya itu kayak jadi lebih muda. Apa Marvel sendiri mungkin pengen nyiptain suatu efek yang mungkin juga ngefek ke plot ceritanya gitu? Tanggapannya gimana menurut narasumber? Terima kasih. Thank you, Mungkin dari pertanyaannya bagus. Silakan untuk narasumber kita bisa dijawab. Oke, makasih bagus untuk pertanyaannya. Kalau dari menurutku pribadi, mungkin perbedaan pemeran itu dikarenakan lisensi ya, karena dulu tahun 1998 Spider-Man kan dijual ke Sony. Akhirnya Sony menciptakan film baru trilogi Spider-Man yang dimainkan sama si Tobey. Nah, karena mau dilanjutin sama film keempat, akhirnya nggak bisa, dilanjutinlah sama The Amazing Spider-Man 1 sama 2. Nah, karena di film itu nggak terlalu booming, akhirnya gagal dibuat film ketiga. Nah, terus di 2017, akhirnya Sony sama si Marvel buat kayak kontrak gitu kan, buat masukin Spider-Man ke Marvel Universe. Nah, caranya untuk masukin mereka nggak mungkin masukin si Tobey sama Andrew, karena balik lagi ke umur mereka yang nggak cocok buat meranin tokoh Spider-Man itu tadi. Akhirnya di hire lah si Tom Holland ini sebagai Spider-Man baru versi Marvel Universe. Kayak gitu sih kalau dari yang aku tahu. Mungkin Mas Renaldi mau nambahkan? Kalau menurutku sih kalau masalah umur ini karena apa? Kayaknya nyesuaiin sama filmnya itu sendiri, kayak Tobey Maguire ini kan apa ya, karakteristiknya dia kayak ya memang secara umur kayaknya yang paling tua ya di antara ketiga Spider-Man ini. Cuman kalau dari Tobey ini dia karakteristiknya yang paling ikonik. Mungkin berhubung dia Spider-Man pertama, Spider-Man layar lebar pertama yang sukses, jadi orang-orang kayak lebih banyak ngefans ke Tobey. Atau dia kayak semacam pioneer-nya gitu lah. Film-filmnya juga kayak banyak yang sukses, bagus. Nah terus mulai pindah ke versinya si Andrew Garfield, Spider-Man-nya kan kayak diceritain sebagai apa ya, dia kayak lebih cool gitu loh kalau menurutku, lebih cool, lebih pokoknya ya karakteristik cowok muda zaman 20-an lah kayak gitu kan. Terus mungkin banyak fans yang kayak agak apa ya, kontra gitu loh sama penampilannya Andrew Garfield sebagai Peter Parker. Cuman kalau menurutku sih secara dari Spider-Man-nya emang sudah bagus sih. Emang kalau dari segi Peter Parker-nya yang diperanin sama Andrew Garfield aja mungkin yang kurang sesuai sama mungkin dari sumber komik atau semacamnya. Nah baru di Spider-Man yang diperanin sama Tom Holland, mungkin dari pihak direktornya mungkin gimana caranya biar si Spider-Man ini lebih komik akurat. Akhirnya dipilihlah si Tom Holland ini yang emang secara penampilan emang lebih muda. Di komiknya pun Peter Parker kan emang kayak teenager gitu kan, kayak anak-anak kuliahan gitu loh. Jadi mungkin lebih pantas kalau pemerannya diperankan sama orang yang lebih muda kayak Tom Holland. Kalau aku sih gitu. Okay, is that answer your questions? Bagus. Yep, definitely. Sebenarnya ada pertanyaan lanjutan. Oke. Ada hal lain yang saya notice dari film Spider-Man 1, 2, 3 itu, kok saya lihat satu video itu kapan hari itu dia itu ada ceweknya, masing-masing ceweknya dari Spider-Man 1, 2, 3 itu ada scene di mana mereka itu terpleset dan jatuh. Apa emang Marvel tuh sengaja gitu atau mungkin secara nggak langsung itu menjadi karakteristik dari film Spider-Man sendiri? Menurut narasumber sendiri gimana? Apa itu akan membuat fans sendiri itu kayak nanti kalau ada mungkin Spider-Man 4 gitu, mungkin plotnya pasti ada scene pacarnya jatuh atau gimana gitu? Sebelum dijawab nih ya, ini juga mau jadi pertanyaan aku sih sebetulnya. Kayak semuanya kan akhirnya benar kata Bagus tadi, terpleset dari gedung jatuh. Cuma yang mati waktu itu cuma Gwen Stacy kan ya.
Do you think kalau MJ yang di Tom Holland Universe ini bakal dimatikan karakternya? Menurut narasumber gimana? Jadi kayak jawab 2 pertanyaan nih, dari pertanyaan bagus sama pertanyaan aku. Kalau menurutku sih emang dari scene si MJ dari No Way Home jatuh ini kan udah berarti tandanya dia udah kena death flag lah. Ada kemungkinan dia bisa aja mati. Cuman kalau dilihat dari trailernya kan ada tangannya si Spider-Man yang udah kayak menggapai tangannya si MJ. Jadi kemungkinan matinya mungkin kecil lah. Cuman kalau dibalik lagi sama interviewnya Tom Holland yang kapan hari itu, dia ngomong kan kalau filmnya No Way Home ini bakal beda banget sama kayak film-film Marvel yang pada umumnya, kayak yang fun, cheerful, color kayak lebih lebih berwarna lah istilahnya, kayak dilihat sama anak-anak yang di bawah umur pun masih pantas-pantas saja. Cuman kalau menurut Tom Holland ini No Way Home ini katanya bakal kayak dark, brutal, dan gelap lah pokoknya. Jadi mungkin aku udah ada sih duga-duga di antara orang-orang yang dikenal sama Peter ini mungkin ada yang mati. Cuman siapanya itu masih belum jelas. Pokoknya yang itu tadi si MJ itu udah ada death flag sih dia kalau bakal mati. Kalau menurutku sih gitu. Kalau menurut Zaki gimana tentang Shin ini? Kalau aku sih cuma bisa menduga-duga ya, kayaknya bakal ada yang mati, entah itu si MJ atau si Happy atau bibinya Spider-Man. Kan soalnya Spider-Man itu identik sama tema pengorbanan, pasti salah satu teman dekatnya itu pasti ada yang meninggal, tapi kita balik lagi nggak tahu siapa yang akan jadi korban di film ini. Kayak gitu sih. Oke, kita harap-harap cemas ya buat No Way Home ini sepertinya. Ada pertanyaan lagi dari Ivan. Ivan mau tanya. Ivan kayaknya mau open mic. Silakan Ivan. Kalau mau tanya silakan open mic. Pagi, siang. Pagi. Aku mau tanya dong. Ya, aku Ivan. Mau tanya nih. Nih, menurut kan film Spider-Man itu banyak banget ya. Terus pemerannya juga ganti-ganti itu kan tiga aktor itu. Menurut kakak-kakaknya, menurut pribadi ya, yang paling bagus tuh buat meranin jadi Spider-Man siapa sih? Terus kalau tiga-tiganya nggak cocok tuh yang paling bagus buat gantiin mereka siapa gitu? Gitu aja. Makasih ya kak. Oke, thank you Ivan. Bisa langsung dijawab nih sama narasumber kita, silakan. Kalau secara pendapat pribadi ya, aku malah lebih prefer yang di-hate orang-orang sih, yang katanya itu si Andrew Garfield ini. Nggak tahu aja, kalau menurutku kalau si Andrew Garfield ini emang vibe-nya beda banget sih sama Peter Parker pada umumnya, tapi justru karena itu malah jadi kayak kayak jadi sesuatu yang baru gitu loh, refreshing banget gitu loh. Kayak Peter Parker kan biasanya kan digambarkan sebagai seorang anak kuliah yang agak nerd gitu, culun kayak, atau kalau di versinya Tobey Maguire pun malah mukanya itu malah kayak bullyable banget gitu loh. Sedangkan Andrew Garfield ini beda banget, dia kayak cowok cool yang benar-benar berkarisma gitu. Malah dia pun ada scene di mana dia udah dapat kekuatan Spider-Man-nya, malah dia yang jadi bully teman-temannya itu, kayak misalnya bully si Flash. Cuman dari segi Spider-Man-nya, dari sinematiknya, dari filmnya, terus jalan ceritanya, kalau aku pribadi sih malah prefer yang Andrew Garfield sih. Mungkin dari Mas Zaki. Oke, gimana kalau menurut Zaki? Which one is the best Spider-Man? Zaki belum open mic. Kalau menurutku Spider-Man versi Tobey sih, soalnya dia kayak Spider-Man pertama kali yang filmnya itu menurutku bagus banget karena sesuai dengan karakternya Spider-Man itu tadi. Kalau Andrew itu kayak filmnya terlalu boring kalau menurutku. Nah, kalau si Tom Holland ini mungkin
Spider-Man itu lebih banyak ke teknologi ya, karena dia udah satu circle sama Avenger, jadi usahanya untuk jadi Spider-Man itu kayak kurang aja gitu. Kalau menurutku sih kayak itu. Toby yang terbaik kalau menurutku. Oke, thank you. Ada satu pertanyaan terakhir nih untuk menutup acara kita pada pagi hari ini, pagi atau siang, siang. Tapi sebelum itu, untuk para partisipan, silakan untuk mengisi feedback di chat box yang sudah dikirim sama teman kita, Syafa. Jangan lupa untuk ngisi form feedbacknya ya. Thank you everyone. Dan ini ada satu pertanyaan terakhir dari Sandia. Dia mau nanya nih, ada scene di mana Doctor Strange kayak ngedorong Spider-Man sampai jiwanya keluar. Itu kira-kira gimana ya? Kalau nggak salah waktu dia ini sama bawa kotaknya itu, terus berusaha kabur dari Doctor Strange, terus akhirnya dia kayak ditarik gitu, terus abis itu keluar soul-nya dari tubuh Spider-Man. Menurut narasumber kita gimana nih? Kalau menurutku sih itu scene kan bukan pertama kalinya kan Doctor Strange ngeluarin scene kayak gitu. Di filmnya Doctor Strange sendiri pun dia udah pernah kena itu sama gurunya, The Ancient One nggak sih kalau nggak salah namanya. Iya, sama Ancient One. Terus di filmnya Endgame pun Hulk pun kena spell yang sama si Ancient One, kayak didorong gitu. Kalau fungsinya apa, itu cuman kayak apa ya, istilahnya nge-stun lah, apa, memparalyze, jadi biar mereka nggak bisa gerak, intinya gitu. Kalau aku sih gitu nangkepnya. Oke. Aku sebenarnya mau nanyain ke Zaki nih, tapi di Zaki nge-lag katanya. Hello Zaki, are you with us? Mungkin masalah internet connection ya. Oke. Oh, sebentar. Kita nunggu Zaki bentar ya. Nah, is Oke. that- Halo, halo. sampai mana tadi? Sampai yang scene di mana di trailer si Doctor Strange ngeluarin jiwanya Tom Holland gitu. Menurut Zaki gimana tuh tentang scene itu? Oh, itu kalau menurut saya sih karena si apa itu Spider-Man versi Tom Holland ini kan dia kayak ngambil box penjara itu tadi kan. Mungkin tujuan dari Tom Holland sama si Dr. Strange ini kayak beda pendapat, akhirnya mereka sempat bertengkar di ceritanya, mungkin kayak gitu. Oke. Kayaknya nih acaranya excited banget nih, banyak yang tanya. Tadi maunya itu jadi pertanyaan terakhir, tapi ini ada satu pertanyaan dari Bagas Ramadan. Kayaknya kita silakan aja kali ya gitu. Untuk pertanyaan terakhir, silakan Bagas, silakan open mic. Ya, selamat pagi semua. Pagi. Ini maaf ya, mungkin bisa jadi pertanyaan terakhir untuk acara di pagi hari ini. Jadi aku mau tanya buat dua narasumber. Nah, kan sebelumnya aku setelah lihat trailer yang tadi pagi, aku tuh sempet searching tentang apa posternya kan. Nah, itu ada satu poster, aku ini nggak tahu ini dari officialnya mereka atau bisa saja fanmade. Tapi di poster itu ada 3 Spider-Man yang 3 aktor sebelumnya ya. Nah, di film ini apakah jika nanti ada 3 aktor itu dimainkan secara sekaligus di satu film, apakah itu ada unsur ketertidak tergantikannya seorang aktor dalam memainkan perannya gitu. Kayak semisal kalau di compare sama hero-hero lain, semisal Black Panther, Iron Man kan itu sudah jadi sosok yang tidak tergantikan. Nah, apakah jika dalam satu film dimasukkan 3 aktor yang
main sebelumnya. Itu bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Thank you Bagas untuk pertanyaannya. Silakan untuk narasumber bisa dijawab. Kalau masalah pemeran itu tadi yang beda-beda, mestinya nggak masalah sih. Itu konsepnya multiverse kan, jadi nggak menutup kemungkinan ada 3 Spider-Man yang berbeda. Sama untuk terakhir, Mas Bayu apa bisa ditampilkan scene yang gimana apa ada Peter di apa bangunannya apa bangunan yang belum jadi itu loh, lawan 3 villain yang ada di sini, ada Sandman, Electro sama Lizard kalau nggak salah. Bisa ditayangkan? Bisa ditayangkan nggak Bayu? Mungkin. Biar teman-teman tahu nih mana yang sebetulnya lagi kita bahas sekarang. They're starting to come through, but I can't stop them. You want while the world tries to make you choose. This is all my fault. I can't save everyone. Shin yang ini kan ya? Iya. Nah, kalau Mbak Yer sendiri ngelihat ada yang janggal nggak dari sini? Sebetulnya kalau aku sendiri nggak ngelihat ada yang janggal, tapi waktu itu aku sempat baca kalau nggak salah yang di The Lizard-nya. Iya bukan? Itu kalau jeli ya, itu Lizard-nya kan dia lompatnya bukan ke arahnya si Tom Holland ini, dia kayak ke depan lurus gitu. Yang elektronya pun juga sama. Jadi beberapa leak itu malah ada katanya versi trailer Brazil kalau nggak salah. Itu aslinya di 2 slot kosong itu mestinya ada karakter lain, entah itu 2 Spider-Man tadi. Malah ada itu juga apa teori liar yang katanya slot itu mungkin bisa diisi sama sama ya bisa aja diisi sama 2 Spider-Man itu tadi, atau enggak 2 Goblin sama itu Dr. Ock. Bisa aja kayaknya mereka tobat atau gimana kan, nggak menutup kemungkinan juga. Terus ada lagi teori yang bilang kalau 2 slot itu juga bisa diisi itu tadi, entah Hobgoblin sama itu si Venom, bisa aja kayak gitu. Cuman kemungkinan paling masuk akal ya itu tadi 2 Spider-Man itu tadi. Cuman karena filmnya belum bener-bener rilis ya udah kita tinggal tunggu aja. Yang jelas Kayaknya MCU juga belum mau ngeflorin semua kali ya, makanya kayak diilangin dulu kali. Kalau menurut Zaki gimana Zaki? Halo Zaki. I don't think Zaki is here because he doesn't respond. Untuk Bagas sendiri gimana? Udah kejawab belum? Udah cukup sih.
Oke, kalau gitu. Sebetulnya ini masih ada pertanyaan lagi, tapi mohon maaf banget karena kita waktunya udah overtime banget nih gitu. Jadi pertanyaan dari Bagas tadi menutup acara kita pada siang hari ini. Sebelumnya saya mengingatkan lagi nih buat teman-teman partisipan, jangan lupa untuk ngisi form feedback yang ada di chat box. Kemudian bisa on cam nggak teman-teman untuk dokumentasi? Silakan on cam semua ya. Kita foto bareng dulu biar ada kenangannya. Dari panitia ada yang siap screenshot? Dihitung aja biar semuanya siap. Oke, mulai TSS ya. 1, 2, 3. Ini nggak ada yang mau on cam lagi nih. Terakhir nih. On cam dong, on cam semua. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you. Thank you, bagus. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyisakan waktunya untuk datang di acara kita yang terhitung sangat amat pagi untuk diskusi film ini. Terima kasih juga untuk panitia yang sudah mengadakan acara ini, dan terima kasih untuk partisipan yang sangat excited. Terima kasih semuanya. Dan jangan lupa untuk nonton Spider-Man No Way Home yang katanya bakal tayang di bioskop tanggal 15 Desember. So, get ready untuk war tiketnya. Oke, aku Yerisa Maharani sebagai moderator pada pagi hari ini. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.